Halo guys, halo teman-teman semuanya. Sekarang saya mau review espresso maker yang saya pakai, yang paling saya sukai untuk membuat espresso, yaitu Staresso. Jadi kenapa alasan saya membeli ini kemarin, akhir-akhir ini kan aku lagi sering belajar. Nah, untuk suatu hal, kalau misalnya belajar itu pasti boostingnya itu dengan kopi. Nah, jadi emang lagi sering ngopi, dan terus dulunya itu emang sering ngopi, kopinya tuh nggak suka kopi yang instan. Nah, biasanya itu ya kalau nggak beli dari luar ya bikin sendiri, tapi biasanya bikin sendiri itu pakai filter kopi itu, atau pakai mocha press. Tapi kayak sometimes kalau misalnya lagi pengen yang dicampur susu itu kayak kurang enak gitu rasanya kalau misalnya pakai mocha press. Nah, itu terus pas karantina sekarang kan kita kan nggak bisa sering keluar kan. Kalau misalnya dulu beli kopi itu sekaligus belajar di tempat kopi itu, jadi kalau sekarang udah jarang keluar buat belajar di luar, dan jarang juga beli kopi di luar jadinya. Nah, jadinya kayak sering pakai ojek online. Nah, kalau pakai ojek online jatuhnya kan lebih mahal. Nah, kadang mikirnya gitu sih, apalagi sekarang kondisi karantina sekarang kayak kita kan harus lebih menghemat. Kita nggak tahu sampai kapan karantina ini berlangsung. Jadi pertimbangannya itu aku pengen bisa buat espresso sendiri di rumah, bisa ngerasain espresso yang enak di rumah tanpa harus ngeluarin duit yang lebih banyak. Nah, tuh akhirnya setelah searching gitu, jadilah pertimbangannya beli ini, Staresso. Karena pertimbangannya ada beberapa, pertimbangannya ada beberapa. Jadi yang pertama itu dia bisa bikin espresso yang lumayan enak dan mirip kayak yang espresso maker yang mahal. Awalnya sih pengen beli yang lebih mahal, tapi budget ya. Terus nah, espresso maker yang tinggal pencet itu biasanya kan harganya minimal paling sedikit itu 2,5 juta. Belum lagi kita harus beli kapsul kopinya, itu lumayan kan, per kapsul aja berapa coba gitu. Nah, ini juga pertimbangan lainnya, dia nggak besar. Jadi aku sekarang berada di kota dimana aku belum tahu bakalan menetap sampai kapan di sini. Jadi banyak hal yang pengen aku beli tapi belum jadi aku beli karena aku nggak tahu bakalan sampai kapan di sini. Jadi kalau seandainya aku beli barang yang terlalu besar, sayang banget gitu. Nah, ini itu kecil nih, segini kecil, dan kalau misalnya aku pindahan nanti atau aku misalnya pengen bawa kemana-mana, ini bisa. Kayak kemarin aku bawa ke kantor, ini aku pakai buat bikin kopi di kantor bisa. Kalau misalnya di rumah bawa lagi bisa, jadi bolak-balik juga ya nggak masalah, karena ini kecil, nggak yang kecil-kecil banget sih, cuman ya bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, ini juga kelebihannya, dia bisa pakai kopi bubuk biasa, tapi jangan yang terlalu jangan yang terlalu kecil partikelnya. Tapi bisa juga pakai kapsul kopi gitu, kayak misalnya Nespresso kapsul gitu, bisa gitu. Makanya jadi kalau misalnya lagi pengen minum kopi kapsul, oke aja pakai ini, boleh gitu. Jadi kemarin itu aku belinya di ini, The Biji Kopi, THE Biji Kopi ya, di Bekasi, di Shopee. Nah, dia harganya kemarin pada saat aku beli 549.000. Itu udah paling murah dan paling terjamin dari seller yang lainnya. Kemarin kenapa beli di sini? Biasanya nggak pernah berani beli di Shopee yang bukan mall, apalagi kalau misalnya barang-barangnya yang lumayan membutuhkan originalitas kayak gini. Tapi kemarin kenapa yakin beli, karena dia di situ ada garansi 3 bulan, terus gratis penggantian part jika retak atau pecah atau rusak satu pengiriman. Jadi ngerasa safe aja gitu. Nah, selain itu di Shopee Mall lain yang ngejual Staresso ini harganya lebih mahal, 850 hampir 900 gitu di Shopee Mall. Jadi kayak perbedaannya itu 300.000. Lumayan kan, 300.000 bisa dijadiin beli biji kopi gitu, untuk beli alat-alat kopi yang lain gitu. Ini aku baca ini spesifikasinya. Jadi ini spesifikasi di Shopee Mall-nya ya, Shopee seller Shopee-nya tentang Staresso ini. Ya, dia bilang itu ini kekuatannya itu cuma 10-15 bar. Padahal sebenarnya Staresso itu kan 15-20 bar. Kenapa? Karena itu makanya dia bisa menghasilkan kopi yang lebih enak, espresso yang lebih enak dibanding kayak misalnya mocha pot atau apalagi ya yang lainnya yang kecil-kecil gitu. Jadi makanya itu rasanya lebih kayak espresso maker yang mahal gitu. Nah,
Ini brandnya Stareso, model SP200, warnanya ini hitam, ukurannya ya segitulah. Terus kekuatan tekanannya ya tadi 10 sampai 15 bar, tapi sebenarnya Stareso itu aslinya itu 15 sampai 20 bar, jadi tinggi sebenarnya. Nggak tahu kenapa di sini di spesifikasinya dibilang 10 sampai 15 bar. Terus kapasitas airnya itu maksimal 80 ml, kapasitas kopinya 10 gram, beratnya ini 460 gram, jadi setengah kilo, hampir setengah kilo. Dibandingkan dengan apa itu namanya, mini presso ya, dibandingkan dengan mini presso dan nano presso, ini lebih berat mini presso, tapi mini presso itu lebih rendah barnya dan agak lebih mahal kayaknya, kalau saya nggak ingat ya, kalau aku nggak ingat. Terus material bodinya itu plastik PC tinggi, I don't know what is that. Terus material pistonnya stainless steel 309. Terus isi boxnya itu ada Stareso SP200, sendok kopi, manual instruction. Iya, di sini dikasih tahu tips selain untuk membuat espresso, sebenarnya bisa digunakan juga untuk buat milk foam, kayak buat cappuccino itu, untuk cappuccino. Silahkan googling caranya. Nah, kebetulan kemarin pernah tak coba, tapi nggak berhasil. Mungkin karena pilihan kopi, susunya kurang berlemak, jadi mungkin nanti silahkan di googling aja. Terus jangan gunakan bubuk kopi yang terlalu halus karena dapat menyebabkan over extraction sehingga hasil espresso tidak maksimal itu. Oke. Nah, sekarang aku mau tunjukin apa aja isinya di dalamnya ini. Jadi kita buka. Pertama ada kardus buat namanya dia, terus ini dia yang kita ini dia Stareso-nya. Jadi kayak kecil kan, segini doang. Segini. Jadi cantik. Menurutku sih cantik. Ini cantik. Terus kita lihat dulu yang lainnya. Ada manual instruction. Terus ada ini. Jadi ini semacam buat ngebersihin. Oke. Terus di ujungnya ini, di sini dibilang dia bisa buat masukin kapsul Nespresso kapsul. Ya, kapsul. Jadi kayaknya espresso. Aduh maaf ya, udah rusak. Espresso kapsul. Jadi kayak dibolongin gitu bagian atasnya, terus dimasukin ke sini. Udah deh, bisa bikin espresso pakai espresso kapsul. Seneng nggak sih bisa bikin espresso kapsul pakai alat yang nggak harus pakai Nespresso itu, Nespresso maker itu yang mahalnya itu gitu. Nah, ini kita buka dulu manual instructionnya. Read before use. Oke. Ini button. Jadi ini namanya button. Ini pump lid-nya. Ini dia pump lid-nya. Oke. Cantik kan? Nah, ini pump. Ini dia yang buat tekanannya jadi tinggi. Ini pumpnya. Terus ini water chamber. Sebentar ya. Ini water chamber. Jadi dia kita naruh air di sini. Kalau bisa dilihat di sini, kelihatan nggak ya? Ada tulisan 80 ml sama 50 ml. Sorry, nggak kelihatan. Selanjutnya ini coffee basketnya. Jadi kayak apa namanya? Ada lubang-lubangnya gitu dia, tapi kecil. Nih. Oh ya, itu dia. Terus ini button cap buat kayak nggak tahu sih, ini kan filternya, terus nanti dialirannya tuh ke sini gitu, terus keluarnya dari sini masuknya ke gelas. Nah ini dia gelasnya kayak ada apa namanya, ini serving cup, ini serving cup holder, jadi holder penahan, pemegang gitu. Sini ada instructionnya, bisa lihat sendiri, nanti saya jelasin instructionnya. Terus sebenarnya ini bisa juga buat bikin espresso cold brew, tinggal airnya tuh dimasukinnya tuh yang air dingin, atau Stareso ice cappuccino. Jadi apa kan ini kan bisa bikin frothed milk. Nah kalau misalnya udah bikin frothed milk kan tinggal, kalau misalnya bikin cappuccino kan tinggal nambahin frothed milk sama espresso, atau kalau misalnya mau yang dingin ice cappuccino tinggal tambahin frothed milk sama apa namanya itu ice espresso atau cold brew ini gitu. Bisa bikin americano coffee, bisa bikin ice cream coffee, bisa bikin black tea latte. Jadi
kalau mau bikin black tea latte ya tinggal ganti kopinya dengan tea gitu, black tea gitu. Cara membersihkannya ini yang agak ribet sih. Jadi cara membersihkannya itu yang ini pertimbangannya kenapa aku nggak terlalu ini sama, saya kayak kadang masih kepikiran buat beli espresso maker yang lebih kayak tinggal pencet gitu kan enak ya. Misalnya ngebersihinnya gini, jadi pencet di kayak ditekan gitu. Aduh, kan susah kan. Syukurlah. Nah, ini. Jadi nanti tinggal dibersihin. Sebenarnya ya harus dibersihin pakai air. Itu deh. Jadi dalamnya itu gini. Tinggal dimasukin lagi nih. Tadi filternya itu yang coffee filter itu jadi gini dia. Buat espressonya ini kan ada kayak lubang-lubang gitu. Terus dimasukin. Terus, apalagi yang dijelasin di sini? How to clean. Nah, dia ngingetin kalau misalnya kita mau bikin floated milk, ini kan takutnya susunya itu nyangkut di dalam. Jadi kita harus bersihin lagi pakai air putih atau air hangat, boleh air biasa juga boleh, kayak digini-giniin lagi buat membersihin. Biar di sini nggak kayak floated dia di situ kayak nempel dan jadi sumbatan gitu. Takutnya kan ini kan yang paling berguna kayak core-nya, inti dari pembuatan espresso itu kan di sini. Jadi kalau ini rusak ya nggak bisa bikin espresso gitu. Nah, makanya kalau misalnya aku bikin kopi pun biasanya tetap aku bersihin. Meskipun nggak pernah bikin floated milk, aku selalu bersihin ini. Gitu. Ya, oh ya, dia jelasin kalau ini bisa lock unlock gitu. Ini kan lock. Terus pencet lagi unlock gitu. Jadi aman. Oke, itu aja sih dia jelasin di sini. So let's make coffee. Pertama-tama kita taruh dulu kopinya di tempat kopinya ini. Jadi ini dia. Oke. Terus ditaruh, terus ditap-tap-tap. Terus dimasukin ke ini. Ini seperti ini, terus ditempelin ke waternya tadi, tempat waternya tadi, tempat air itu. Terus dimasukin air panas, ini sekitar 80 ml, 50 ml. Oke, sudah. Yap. Selai. Oke. Yap. Ini. Terus ada beberapa orang yang menyarankan untuk menunggu. Katanya sih untuk biar airnya itu menyerap sampai ke kopinya. Jadi ditunggu aja dulu biar rasa espressonya itu lebih enak gitu. Ada juga beberapa yang nyaranin kamu harus memanaskan dulu gelasnya. I don't know why, but it works. Katanya biar, nggak tahu apa alasannya, tapi katanya ini untuk mempengaruhi rasa espressonya itu biar lebih enak gitu. Apa lagi? I don't know. Just follow it. Sekarang setelah kita udah nunggu mungkin sekitar beberapa menit, aku sih biasanya nunggunya tuh cuma 2 menit aja. Terus udah ditunggu, udah sekarang kita tinggal pump. Jadi ini pumpnya kita pump. Ini agak lebih berat, cuman cara kita mengakalin biar dia nggak terlalu berat adalah dengan cara kita menumpukan berat badan kita ke sini, gitu. Jadi kita nggak nge-push pakai otot tangan kita, lengan kita yang atas maupun yang bawah, ataupun jari-jari kita. Jadi kita nggak capek. Pokoknya berat badan kita yang kita tumpukan ke sini, gitu. Jadi nggak bakalan terlalu berat, gitu. Ini dia. Espressonya udah mulai keluar. Saat espressonya keluar nanti kita pumpnya makin berat, tapi kalau udah airnya sudah habis akan lebih ringan kita pumpnya. Nah, ini airnya udah habis. Oke. Ini dia espressonya udah jadi. Wah, kayak bener-bener kayak espresso yang mahal itu kan. Ini kita biasa beli di kafe gitu. Nih, kalau mau lihat. Ini kremanya tebal banget. Mungkin airnya aku sekarang nggak terlalu banyak masukin air tadi ya, jadi kayak espressonya masih terlalu encer. Jadi sebenarnya kita bisa mengalah kalau misalnya kita mau espresso yang nggak terlalu strong banget, kita bisa tambahin
airnya. Kalau misalnya kita pengen yang espresso banget gitu, kita bisa cuma masukin air 50 ml gitu. Wah, ini harumnya sih udah kayak lagi di cafe gitu, harum banget, harum espresso. Jadi sambil minum kopi aku mau review. Jadi selama sebulan aku udah make Sareso ini gimana. Jadi aku senang sih dengan harga segitu bisa dapat espresso yang enak kayak gini. Lihat kan, senang banget bisa minum espresso tiap hari di rumah. Jadi bisa minum latte, cappuccino jarang sih, latte gitu, yang enak, yang kayak di kafe-kafe mahal gitu. Terus jadi nggak harus ngeluarin duit banyak buat keluar beli kopi enak. Ini penting sih karena di kondisi saat ini memang kita harus memperlancar ekonomi dengan buy something, tapi kita juga harus memikirkan kita karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Jadi kita harus saving gitu. Jadi remember to saving guys. Terus dia gampang dibawa kemana-mana. Kadang aku bawa ke kantor pas telat, jadi ngopi di kantor gak ribet. Kalau mau dibawa untuk camping juga boleh, tapi bisa. Tapi kalau misalnya untuk hiking yang terlalu tinggi ya agak berat ya, soalnya 1,5 kilo. Terus kan dibandingkan dengan espresso maker yang lain yang kecil, aku lebih prepare ini karena aku udah punya mocha pot. Jadi aku selalu sering mencoba buat bikin latte gitu pakai espresso hasil mocha pot, tapi kayak rasanya kurang terlalu light. Apalagi kalau pakai filter coffee yang kayak Jepang itu lebih light lagi, cuma kerasa susunya jadinya. Cuman kalau misalnya minum kopi hitam pakai itu enak banget sih. Cuman kalau untuk dicampur ke susu gitu mau buat latte kurang enak gitu. Terus kalau yang mini presso aku belum pernah nyoba, cuman aku searching tekanannya itu cuma 8-12 bar, dimana itu lebih kecil daripada Sareso ini tekanannya gitu. Nah, mocha pot itu mungkin juga rasanya kurang strong itu karena tekanannya juga kurang strong ini, kurang sekuat ini tekanannya gitu. Jadi espresso yang dihasilkan juga kurang strong, kurang se-espresso yang kayak di espresso maker yang di kafe-kafe gitu. Terus kekurangannya, tapi kadang kalau bubuk itu, kalau misalnya bubuk kita terlalu halus ya dia kadang sometimes ada yang masuk ke gelas bawahnya gitu. Ini sih nggak ada gitu kalau terlalu halus ya, tapi ini nggak ada sih, ada. Terus pas ngebersihinnya tuh rada ribet kayak yang tadi deh, lihat kan gimana ribetnya. Ini udah sampai bengkok tuh. Terus soalnya ada beberapa bagian, ada banyak part, belum mau bersihin pumpnya, belum mau bersihin waternya, penampung airnya, belum ngebersihin coffee basketnya, belum mau bersihin gelasnya. Agak rempong sih dibandingkan dengan yang lainnya. Cuman oke lah, kesusahan ini saya kesusahanku terbayar dengan kopi yang enak ini gitu, dan harganya nggak terlalu mahal gitu. Terus jadi overall aku cukup puas dengan alat ini buat aku yang sering ngopi. Jadi overall, sambil minum dulu ya. Jadi overall review aku terhadap Sareso ini, aku sangat selama 1 bulan aku pakai itu kayak aku rekomendasiin sih untuk ngebeli ini. Apalagi bagi kalian yang suka ngopi, yang kalian pengen ngerasain kopi-kopi kayak yang di kafe-kafe gitu. Ini alatnya aku aku sangat saranin. Apalagi yang low budget, yang emang belum tetap juga di mana, apalagi yang suka traveling, bagus banget sih. Terus tapi kalau misalnya untuk yang emang udah punya rumah, udah punya keluarga, yang ngopi di rumah itu ada banyak, mungkin pakai alat Sareso seperti ini agak ribet ya. Jadi kalau emang punya budget untuk itu, mending beli espresso maker yang nggak terlalu bagus tapi ya bisa bikin espresso, kayak misalnya Nespresso gitu yang harganya 2,5 sekianan gitu.
itu lumayan sih, jadi kayak nggak ribet karena kan di rumah banyak orang gitu, apalagi kalau sama-sama pecinta kopi. Nah kalau kayak aku yang sendiri yang belum pasti kemana, yang apalagi aku juga sebenarnya suka traveling, bisa dibawa kemana-mana kan ini gitu, jadi sangat aku saranin sih kalau pengen minum espresso yang enak tiap hari gitu. Ya gitu aja guys reviewnya, semoga kalian senang, semoga ilmu kalian bertambah, semoga kalian bisa menemukan espresso maker atau coffee maker yang sesuai dengan keinginan kalian gitu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu